beralih ke era pemerintahan Orde Lama. Oke. Apakah Presiden seumur hidup Bung Karno tidak menyalahi undang-undang? Dan apakah ketika Pak Harto diangkat sebagai presiden, apakah masih jabatan Presiden seumur hidup Bung Karno masih berlaku sampai Bung Karno wafat? Ya enggak, Loh, Bung Karno itu kan undang-undang dasarnya sih sementara, bukan undang-undang 45 loh, gara-gara dibina. Nah kemudian diangkat itu juga oleh MPRS dari UDS itu, oleh undang-undang dasar sementara, MPR-nya MPR sementara juga kan. Nah aku pikir itu tadi bahwa seumur hidup atau tidak itu kan kembali kepada apa si pembuat undang-undang. Lah kita mau pakai undang-undang yang mana gitu kan. Nah makanya di era Soekarno itu kok memungkinkan dibentuk presiden seumur hidup ya karena memang belum ada aturannya, mau 2 tahun kayak 5 tahun kan baru, itu pun juga hasil keputusan wakil-wakil. Jadi sesungguhnya itu kan undang-undang itu bagian dari konsensus gitu kan. Nah kebetulan ketika itu Soekarno dipandang punya kekuatan cukup untuk mempersatukan, ya diharapkan dengan Soekarno seumur hidup Indonesia tetap bersatu, tapi faktanya tidak gitu kan. Jadi gini, nah aku mikirnya sederhana, yang dimaksud melanggar aturan atau tidak itu lah aturannya ada enggak? Aturannya rano berarti rano sih dilanggar gitu loh, paham enggak? Kalau ibaratnya sudah ditetapkan presiden hanya 2 kali periode, UUD 45 nyebutnya ngono gitu ya, maka kalau lebih dari periode nggak sesuai dengan undang-undang. Tapi ketika itu ada enggak? Nggak ada, makanya melanggar enggak? Ya enggak, logikanya kan gitu. Kan itu kesepakatan day by day. Nah karena undang-undang yang buat manusia kok gitu. Maka sekarang juga begitu, ketika sudah disepakati 2 periode, ya 2 periode, kalau lebih dari itu melanggar undang-undang. Pak Harto melanggar undang-undang enggak? Enggak, karena setiap 5 tahun sekali kok dipilih kok. Aku kan selesai dipilih pilih meneh. Berapa kali periode nggak ditetapkan juga salah kan? Gitu loh. Nah itu artinya kan kembali kepada implementasi, kepada tafsir dan pemahaman itu. Oke, cukup. Mengenai kejelasan super semar itu gimana ceritanya? Itu kan ini kembali. Jadi ketika G30 SPK itu terjadi beda pandangan antara Bung Karno dan Pak Harto. Bung Karno berpikir bahwa komunis adalah salah satu bagian kekuatan bangsa yang ikut merintis kemerdekaan. Walaupun beberapa kali sudah mengkhianati, Bung Karno tetap melihat ternyata memang di tahun 55 komunis memiliki massa yang banyak. Bahkan dia sebagian dari pemenang pemilu juga kan. Nah artinya Bung Karno ketika itu oke, yang salah ini benggolan-benggolan komunisnya, sing keblinger, tokoh-tokoh komunis yang keblinger G30S itu menurut Bung Karno. Selain itu, ini dimanfaatkan oleh CIA, itu analisis Bung Karno. Nah Pak Harto enggak begitu, enggak, PKI sudah bikin kerusuhan, ini harus tumpas habis. Kalau perlu enggak ada komunis di Indonesia, itu persepsi Pak Harto. Nah maka sesungguhnya bukan untuk penumpasan PKI surat perintah 11 Maret itu diberlakukan, tapi keresahan yang ada di masyarakat dengan adanya peristiwa G30S ini kan menjadi masalah bagi semua pihak, baik bagi yang mendukung PKI maupun tidak. Maka itu harus ditertibkan. Nah konon surat perintah 11 Maret itu diturunkan dalam rangka untuk penertiban keamanan, dan itu dipegang oleh Pak Harto. Lah oleh Pak Harto penertibannya salah satunya apa, ditafsirkan PKI dihilangkan gitu. Jadi akhirnya dari situlah Bung Karno juga tidak meminta itu, sesungguhnya tidak dalam rangka itu, tetapi oleh Pak Harto dilakukan gitu loh. Jadi tafsir dari sebuah penertiban keamanan ya, pertahanan dan keamanan negara itu bagaimana ditafsirkan Pak Harto dengan membubarkan PKI. Dan Bung Karno ya itu bagaimana agar itu tidak terjadi pergolakan di bawah, mestinya begitu. Nah karena waktu itu kepala staf berhalangan, Panglima TNI waktu itu wafat, yaitu Ahmad Yani, maka pimpinan tertinggi ABRI yang ketika itu yang paling layak adalah Pangkostrat gitu. Sebenarnya Bung Karno juga pernah memilih yang bersifat netral, bukan orang komunis juga bukan orang yang pro barat gitu, tetapi tidak direken gitu loh. Pak Harto yang lebih memegang pengaruh pada saat itu, maka akhirnya dikembalikan kepada Pak Harto untuk mandat untuk mengamankan itu.
mengenai akhir-akhir kepemimpinan Bung Karno. Katanya Bung Karno itu tahanan rumah di Wisma Yasu. Itu gimana? Betul. Jadi secara politik Bung Karno sudah tidak boleh campur tangan politik. Itu di zaman Pak Harto diangkat sebagai presiden oleh MPRS. Waktu itu Nasution ketuanya. Nah, habis itu Bung Karno dijadikan tahanan politik tapi dalam kota. Nah, waktu itu sampai itu di Wisma Yasu. Nah, akhirnya itu tadi ya, beliau tidak bisa kemana-mana, nggak bisa mengikuti kegiatan politik apapun kecuali kegiatan keluarga. Karena beliau kan juga sempat berkunjung waktu anaknya Rahmawati kalau nggak salah itu menikah gitu loh. Itu pernah berkunjung pada masa itu. Mengenai jabatan Pak Soeharto berarti tidak ada masalah. Nah iya, itu tadi kan masalahnya kan penafsiran atas undang-undangnya yang nafsirnya menungso. Nah, terus kenapa ada demo-demo menuntut? Nah, tahun 98 itu terjadi krisis multidimensional. Gara-gara waktu itu berturut-turut Filipina, Thailand, Indonesia gara-gara nilai tukar dolar anjlok dari 2.500 sampai waktu itu hampir 16.000. Jadi kowe bayangke, wong sing duwe duit 2.500 terus duitnya malih 16.000. Kuwi nek duwe duit, nek duwe utang, berarti utangnya kan tambah gede kan gitu. Menambah berapa kali lipat berarti utangnya. Nah, utang negara kita keluar kebanyakan pakai dolar sehingga sangat berat untuk mengembalikan gitu loh. Maka dulu banyak orang yang mendadak kaya dan mendadak miskin karena pertukaran mata uang itu yang waktu itu dipicu oleh dolar itu, yang dolar katanya diborong oleh George Soros lah waktu itu, sehingga kelangkaan dolar di pasar, dan itu menyebabkan krisis ekonomi di Asia Tenggara, terutama di daerah Thailand, Filipina, sama Indonesia. Malaysia pun juga sempat mengalami itu. Nah, di Indonesia ketika itu Pak Harto nggak bisa mengatasi itu momentum 981. Permasalahan dari zaman Orde Baru tahun 65 dan 98 itu terjadi akumulasi yang kemudian dirumuskan oleh rakyat kita, masyarakat kita, dan tokoh-tokoh pemerhati politik, sosial politik itu. Pak Harto banyak melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu yang kemudian diusung. Kalau Bung Karno Tritura, kalau Pak Harto KKN kan gitu. Itu kan masalah masing-masing kepala negara dulu selalu punya masalah. Dan dulu Pak Harto naik dengan melalui mahasiswa, ini diturunkan juga lewat demo mahasiswa gitu. Nah, itu akhirnya karena negara dikelola dengan pola korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini kemudian oleh zaman reformasi itu dilengserkan. Nah, Pak Harto sudah berusaha waktu itu membentuk kabinet reformasi, tapi nggak ada yang respon. Menteri-menterinya pada mundur semua, pada nggak mau dicalonin gitu kan. Ya, terus oleh beberapa tokoh nasional waktu itu seperti Gus Dur, Nurkolis Majid, terus MH Ainun Najib, dan berapa lagi itu ya, itu datang ke Pak Harto. Akhirnya Pak Harto setuju untuk mundur gitu. Dan nanti lihat di YouTube banyak itu rekamannya. Ya, nah di era reformasi seperti itu. Cuma ini ada kebijakan yang lebih menarik. Di era Orde Baru terjadi proses penghabisan basis massa politik besar-besaran dari politik PKI. Ya. Nah, di era reformasi itu nggak mau terulang. Ketika itu kan yang menjadi pilar kekuatan Pak Harto adalah Golkar, pegawai negeri, dan pegawai negeri sipil dan militer, angkatan darat terutama. Golkar ketika itu nggak dihabisin, gitu loh, tidak di PKI-kan gitu loh. Kalau di PKI-kan terjadi tragedi lagi. Nah, itu artinya bangsa kita sebenarnya sudah mulai arif, belajar dari sejarah masa lalu, jangan sampai saling membunuh di antara anak bangsa. Maka disebutnya bukan revolusi, tapi reformasi. Bedanya di situ. Kalau reformasi kan sing apik ya diteruske, sing elek didandani. Ora kok kabeh dibroke, dilangke nganti sak dilabangi gitu, enggak. Itu kira-kira. Nah, itu hikmah, artinya bangsa ini belajar tahun 98 itu supaya tidak terjadi tragedi gitu loh. Nah, tapi berikutnya ya ini tadi kita perlu belajar lagi sebagai bangsa untuk sebuah kedewasaan. Kalau mengenai kisah Timur-Timur di masa B.J. Habibie. Nah, itu B.J. Habibie kan orang rasional. Nah, ketika itu beliau memberi kesempatan untuk referendum karena sudah dibawa ke dunia internasional. Dan waktu itu Timur-Timur antara rakyat yang menghendaki bergabung dengan Indonesia dan rakyat yang merdeka ketika itu diberi kesempatan oleh B.J. Habibie
untuk mengadakan referendum memilih. Nah ternyata lebih banyak orang yang pengen merdeka. Nah itu disaksikan oleh dunia internasional. Akhirnya kan nggak boleh mengingkari suara rakyat. Nah akhirnya disitulah. Jadi kesempatan referendum itu yang bikin Habibie. Karena Habibie orangnya rasional itu tadi gitu. Dan akhirnya Timur Timur lepas dari Indonesia secara hukum karena rakyatnya menghendaki untuk merdeka. Tapi kalau Papua itu memang gimana Pak? Papua gini, jadi sebenarnya dalam konferensi meja bundar pengakuan kedaulatan Belanda secara de jure kepada Republik Indonesia Serikat waktu itu adalah sebenarnya seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebenarnya gitu. Nah nanti Republik Indonesia Serikat serahkan ke RI akhirnya gitu loh. Artinya Papua masuk bagian. Jadi Papua Barat terutama ya, Papua Barat atau Papua Timur enggak. Papua Barat itu di bawah Hindia Belanda. Jadi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, jajahan Inggris enggak? Jajahan Inggris kan ada di Malaka, Sarawak, gitu kan? Itu jajahan Inggris. Jadi itu sebenarnya nggak masuk dalam wilayah kita, karena dalam perjanjian hanya semua wilayah jajahan Belanda. Filipina tidak, gitu kan? Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, karena itu jajahannya beda, itu nggak masuk di KMB itu. Ya, hanya wilayah jajahan Belanda ya seperti sekarang ini, salah satunya Irian Jaya. Malah Timur Timur itu nggak masuk. Timur Timur itu Portugis kan sebenarnya. Ya, Timur Timur itu nggak masuk, baru tahun 77 oleh Pak Harto dimasukkan ke provinsi terakhir di Indonesia waktu itu. Kan waktu itu dibagi 27 provinsi. Nah, di era Pak Harto Timur Timur dimasukkan. Kemudian Aceh itu Pak, kok pada saat Bung Karno berkuasa diberi otonomi tentang syariat Islam? Ya. Ya itu kan sebenarnya kan itu tadi bahwa bangsa kita itu sangat beragam dan memiliki kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan keunikan budaya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang memiliki kekhususan kan diberi ruang istimewa, tapi tetap dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak Yogyakarta, kayak Jakarta disebut daerah istimewa juga karena punya kekuatan uniknya, gitu loh. Yogyakarta bahkan sebelum Republik mampu dewasa masih jabang bayi dimong oleh Keraton Jogja, maka dia disebut istimewa itu karena apa? Sebelum yang besar ini lahir, dia dulu yang malah ngomong kan, ibu kota kita sempat dipindah di sana, makanya itu dijadikan istimewa itu. Nah di Jakarta ya karena dari waktu ke waktu dari dulu sebagai pusat ibu kota terus. Nah kalau Aceh gitu, kalau Aceh karena masyarakatnya punya keunikan dalam hal ini, kekhasannya dalam menerapkan syariat Islam sampai terkenal dengan Serambi Aceh, Serambi Mekah gitu kan. Nah konon itu pun juga kalau salah satu teori yang masuk tentang maksudnya Islam pertama kali kan dari sana gitu kan, dari Sumatera, dari barat, kerajaan tertua Islam pun juga di sana. Artinya itu punya nilai unik gitu loh, dan itu dihargai dalam undang-undang kita jadi daerah istimewa gitu loh. Mengenai masa Gus Dur, Bung Karno itu ingin membubarkan DPR itu gimana? Oh, dekret presiden lagi. Ini kasus yang berbeda. Bung Karno itu kan dari tahun 1945 sampai tahun 1959 dekret presiden itu, Bung Karno kan sebagai presiden. Sedang kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Karena kabinet kita berubah menjadi kabinet parlementer di bawah Perdana Menteri. Menteri-menteri itu yang nyusun Perdana Menteri. Ya presiden menyetujui. Jadi presiden ini nggak punya kewenangan kepala pemerintahan, dia hanya kepala negara. Nah, yang membedakan sehingga Bung Karno nggak banyak ikut cawe-cawe. Ya ikut cawe-cawe tapi nggak terlalu detail gitu loh, nggak terlalu teknis. Nah, waktu itu dengan kabinet parlementer ini menyebabkan Perdana Menteri itu jatuh, dengan kabinetnya itu jatuh bangun sampai berkali-kali, puluhan kali mungkin, gitu kan. Nah karena puluhan kali itu, akhirnya Bung Karno kan mikir, kira-kira rada didadi kapan undang-undang, kan disuruh bikin katanya undang-undang dasar 45 nggak mau, ya bikin kayak undang-undang yang baru, orang dadi pakainya undang-undang sementara, ya kan? Undang-undang dasar sementara arep digawe rada didadi, partai do gelut dewe-dewe saling berebut pengaruh kan gitu kan. Kabinet nah itu Bung Karno ini negara orang bangun-bangun ini kan gitu. Maka
dekret presiden berapa? 5 Juli tahun 1959 itu adalah Soekarno mengambil alih kekuasaan. Sebenarnya dari kabinet parlementer diambil menjadi kabinet presidensial, kembali kepada UUD 45 yang menyatakan bahwa pemerintahan dibentuk secara presidensial. Nah, Bung Karno mulai menetapkan demokrasi terpimpin. Itu jadi motivasinya ketika itu adalah supaya kita tidak berlarut-larut dengan pertarungan politik dan kepentingan golongan sebenarnya dalam rangka itu. Dan ketika itu militer mendukung. Di zaman Bung Karno militer mendukung. Sedang militer ini pilar utama organisasi paling rapi di Indonesia. Satu komando gampangnya gitu kan. Itu sangat mendukung Soekarno sehingga Soekarno ketika itu kuat. DPR dibubarkan, bubar orang iso. Orang iso berontak melawan Soekarno orang iso. Soekarno mulai mengisi sampai menuju pemilu berikutnya, mestinya kan gitu. Dari 5 Juli 59 itu mestinya pemilu berikutnya diadakan pemilu lagi, tapi sebelum itu ditempatkan orang-orang di MPR, ya dibentuk MPRS itu tadi gitu, dan di sana ditempatkan orang-orangnya Bung Karno dan sebagainya, sehingga banyak kebijakan-kebijakan Bung Karno selalu diikutin dalam satu suara tunggal, sampai akhirnya MPR pun mengangkat Soekarno seumur hidup ya karena orang-orangnya semua gitu kan. Nah, kira-kira itu yang menyebabkan peristiwa dekret presiden itu berhasil sebenarnya dalam rangka untuk mengakomodir suara-suara itu supaya tidak terjadi terus-menerus bergonta-ganti kabinet. Pemerintahan kita nggak maju-maju gitu. Nah, di zaman Gus Dur beda lagi. Mengenai reshuffle masa Gus Dur itu sih aku ngikutinnya ketika itu Gus Dur tidak memiliki cukup dukungan, terutama dari militer maupun dari dalam kalangan politiknya sendiri gitu loh. Lah Amin Rais sama Mbak Mega kerjasama gitu loh. Mbak Mega waktu itu kan kaitannya suara terbesar pemenang pemilu, suara yang ada di MPR DPR waktu itu kan masih ditentukan di sana. Belum pemilihan langsung ya Gus Dur itu kan, belum kan pemilihan itu ditentukan MPR DPR. Maka Amin Rais sebagai ketua MPR bisa main manuver macam-macam. Mbak Mega pemenang pemilu ya ingin mendesak, ingin segera mendapatkan. Gus Dur sebagai pemenang keempat kan itu setelah P3 kan. Jadi suara di MPR DPR sangat lemah, dukungan dari militer tidak ada. Jadi ketika mengambil dekret tentunya sulit untuk dilaksanakan kan gitu. Nah, habis itu ya udah Gus Dur dada gitu aja. Iya, dengan santainya Gus Dur dada aja gitu. Ya karena itu tadi tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti Bung Karno dulu gitu loh. Yang mana Bung Karno dapat dukungan dari partainya, dukungan dari militer, dan ketika itu partai-partai yang lain ya pada bingung mencari bentuk apa lagi setelah sekian banyak uji coba itu Soekarno kok menawarkan demokrasi terpimpin kan gitu. Sebenarnya semua itu penasaran, masih proses belajar semua kita itu gitu loh. Sampai sekarang mestinya jangan merasa pandai sebagai bangsa, sok-sok pinter, wah goblok kemudian wong tua-tuanya dora mudeng ini, kamu bisa apa gitu. Makanya ini kita semua itu proses belajar. Dari sejarah masa lalu kita belajar ke depan supaya generasi berikutnya juga lebih bijaksana dalam mensikapi dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini oligarki, itu gimana Pak? Oligarki itu apa sih? Oligarki itu artinya apa? Dikuasai oleh segelintir orang-orang, gitu kan? Negara dikuasai segelintir orang-orang. Lah saya kekuasaan apa sih? Oh, gitu. Pemerintahan. Presidennya njaluk piro? Presiden mau piro? Siji kan sak glitir tapi. Ya bener. Nek ngomong ngono ya, segelintir. Lah nek presiden oke ora sak glitir. Ya itu ini bercanda aja. Ketua MPR-nya, DPR-nya sak glitir gitu. Ketua partai semua sak glitir semua. Ya bener sak glitir oligarki. Lah pemimpin itu nggak bisa banyak. Nah, coba gini. Ya memang pemerataan ekonomi negara kita tidak bisa merata, masih konon gitu loh, dikuasai hanya 3% orang penduduk Indonesia ini gitu loh. Kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang itu maksudnya itu, sehingga berbagai sumber daya manusia, sumber daya alam dan fasilitas-fasilitas kita sebagai bangsa ini belum bisa dirasakan utuhnya sebagai cita-cita keadilan sosial. Itu ya konsekuensi kemauan kita sendiri toh. Nek kepengen sama rasa sama rata komunis, nek kepengen individual kapitalis gitu loh. Nah saya kira kapitalis dan komunis gitu kan, nasionalis kan kita. Dan konteks nasional ini
Faktanya apakah koperasi jalan sebagai pilar ekonomi kita? Tidak, koperasi jadi apa? Jadi formalitas saja. Masih banyak dikuasai oleh konsep-konsep kapitalis, gitu loh. Penguasa-penguasa gerintiran individual itu. Ya, artinya kita masih butuh proses belajar. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan kan maunya para founding fathers kita. Artinya gini, kita dengan ekonomi nasional itu kan maksudnya gini. Kalau kapitalis dikuasai individual, hak individual sangat diutamakan. Kalau komunis, hak kolektif sama diutamakan, individual tidak diperhatikan. Nah kita enggak, kita maunya di tengah-tengah, gitu loh. Individual ya diperhatikan, dihargai, kebersamaan ya dihargai, gitu kan? Nek orang komunis sama rata. Orang kepemilikan pribadi itu ora dihargai gitu loh. Jadi mereka memberi kebebasan individu termasuk berekspresi dan sebagainya. Nah, kita maunya ya ke individu ya dihargai, bersama dihargai, tapi ini belum. Sampai saat ini belum kita. Cita-cita bangsa kita yang ingin menjadikan soko guru ekonomi kita berupa gotong royong itu digotong diroyong ya ning saling menghargai sampai ke tingkat individual. Ora kok kabeh diaku bersama juga tidak, ya ini sesuai dengan tempatnya. Maka kalau kamu pelajari koperasi kan sebenarnya dalam rangka itu. Tapi lihat apakah negara ini didirikan berbasis ekonomi koperasi yang dikembangkan sekarang. Artinya pemikiran ini kan belum merasuk ke seluruh bangsa kita, sehingga pola-pola bekerja kita masih itu tadi dicampuri dengan berbagai hal, dan paling banyak kan kapitalis. Akhirnya siapa milik modal, ya dia yang berkuasa. Kapital itu kan modal. Saya gede modalnya, dia saya oke kesempatannya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Duit kapital. Ini yang terjadi di negara kita. Ekonomi yang menggunakan ekonomi kapitalis, pemilik modal akhirnya yang menang. Asiknya bangsa kita itu dengan 740 suku, kita banyak kehilangan kultur masa lampau kita dari nenek moyang kita yang memiliki karakter yang beragam, dari rumah, bentuk rumah Jawa, rumah Sunda, rumah Bali, rumah Dayak, itu kan beragam sekarang. Kalau dulu Mbak Dewi Indonesia Kreatif, sekarang kita berkreasi, membangun karakter kita sendiri pada zaman dan tantangan. Orang kalau mau berjuang, kamu harus punya visi. Nah, para leluhur kita itu menerapkan sebuah visi, gitu loh, mengajak sebuah visi kehidupan yang baik, gitu loh. Kekahanan seperti ini, kamu harus bagaimana? Maka Bung Karno tahun 1927 ketika kata merdeka masih haram, beliau menyebutkan merdeka sekarang. Tonton YouTube ini sampai habis.